Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, hari ini Bu Afi akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif. Kalau di materi-materi yang lalu di Pondok Ramadan, kalian mendapatkan kisah-kisah tentang para rasul, para sahabat Nabi, dan juga kisah-kisah Islam yang lain, maka pada hari ini Bu Afi akan menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Malaikat Kecil. Malaikat Kecil. Sudah menjadi kebiasaan setiap hari Jumat, seorang imam masjid dan anaknya yang berumur 11 tahun membagikan brosur atau buku-buku Islami di jalan-jalan dan juga tempat keramaian. Di antara buku yang dibagikan adalah buku yang berjudul At-Thariq Ilal Jannah, yang artinya jalan menuju surga. Suatu ketika suasana sangat dingin, ditambah rintik-rintik air hujan yang membuat manusia malas keluar rumah. Namun si anak telah siap memakai pakaian tebal dan jas hujan untuk mencegah hawa dingin. Ia berkata kepada ayahnya, "Saya sudah siap, Abi." Sang ayah bertanya, "Siap untuk apa, Nak?" "Abi, bukankah ini waktunya untuk kita membagikan buku-buku jalan menuju surga?" tanya sang anak. "Udara di luar sangat dingin, apalagi masih gerimis," kata ayahnya. "Tapi Abi, tetap saja ada orang yang berjalan menuju ke neraka di saat hujan-hujan seperti ini, bahkan di saat hawa dingin seperti ini," kata si anak. Ayahnya pun menjawab lagi, "Saya tidak tahan dengan suasana dingin di luar, Nak." "Abi, jika diizinkan, saya ingin menyebarkan buku-buku ini," kata anaknya. Sang ayah pun diam sejenak dan kemudian berkata, "Baiklah, Nak, tapi bawa sedikit saja ya, bawa beberapa saja, tidak usah banyak-banyak," kata sang ayah. Anak itu pun keluar di jalanan kota untuk membagikan buku kepada orang-orang yang dijumpainya. Dia juga berjalan dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. 2 jam berlalu, tersisalah 1 buku di tangannya. Jalanan sepi, dan ia tak menjumpai lagi orang-orang di jalanan. Lalu ia mendatangi sebuah rumah untuk membagikan buku itu. Ia pencet tombol bel rumah, tapi tak ada yang menjawab. Ia pencet lagi, dan tak ada yang keluar. Hampir saja ia pergi, namun seakan ada suatu rasa yang menghalanginya. Untuk kesekian kali, ia kembali memencet bel, dan ia ketuk pintu itu dengan lebih keras. Tak lama kemudian, pintu terbuka pelan. Ada seorang wanita tua keluar dengan raut wajah yang menyiratkan kesedihan yang mendalam. Wanita itu berkata, "Apa yang bisa saya bantu, wahai anakku?" Dengan wajah ceria dan senyum yang bersahabat, si anak berkata, "Sayyidati, mohon maaf jika saya mengganggu Anda. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Allah mencintai Anda, dan Allah akan menjaga Anda. Dan saya membawa buku dakwah untuk Anda. Buku ini mengabarkan kepada Anda bagaimana mengenal Allah, apa yang seharusnya dilakukan manusia, dan bagaimana cara memperoleh ridhonya." Anak itu menyerahkan bukunya, dan sebelum ia pergi, wanita tua itu sempat berkata, "Terima kasih, Nak." 1 pekan berlalu. Seperti biasa, sang imam memberikan ceramah di masjid. Seusai ceramah, ia mempersilahkan jemaah untuk bertanya atau barangkali ada yang mengutarakan sesuatu. Di barisan belakang terdengar seorang wanita tua berkata, "Tak ada di antara hadirin ini yang mengenalku. Baru kali ini aku datang ke tempat ini. Sebelumnya, Jumat yang lalu aku merasa belum menjadi seorang muslimah dan tidak terpikir untuk menjadi seperti ini. Sekitar sebulan yang lalu, suamiku meninggal. Padahal ia satu-satunya orang yang kumiliki di dunia ini. Hari Jumat yang lalu, saat udara sangat dingin dan diiringi gerimis, aku kalap karena tak tersisa lagi harapanku untuk hidup. Maka aku mengambil tali dan kursi. Aku membawanya ke kamar atas yang ada di rumahku. Aku ikat 1 ujung tali di kayu atap, lalu aku berdiri di kursi. Lalu aku kalungkan ujung tali yang satunya ke leherku.
Aku ingin bunuh diri karena kesedihanku dan juga kesepianku. Tapi tiba-tiba terdengar olehku suara bel rumah. Aku menunggu sesaat dan tidak langsung menjawab. Paling sebentar lagi pergi, pikirku. Tapi ternyata bel berdering lagi, ditambah ketukan pintu yang semakin menguat. Aku ragu, siapa kira-kira yang datang ini? Setauku, tak ada seorang pun yang memiliki keperluan atau perhatian terhadapku. Lalu aku lepas tali yang melingkar di leher, dan aku turun untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Saat ku buka, kulihat seorang bocah yang ceria wajahnya, dengan senyuman laksana malaikat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia mengucapkan kata-kata yang menyentuh sanubariku. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Allah mencintai Anda, dan Allah akan menjaga Anda. Kemudian anak itu menyadarkan buku kepadaku yang berjudul Jalan Menuju Surga. Aku pun segera menutup pintu. Aku mulai membaca isi buku itu. Setelah membacanya, seketika aku singkirkan tali dan kursi yang telah menungguku, karena aku tidak lagi membutuhkannya. Sekarang lihatlah aku. Diriku sangat bahagia karena aku telah mengenal Tuhanku. Aku telah mengenal Tuhanku yang sesungguhnya. Aku sengaja mendatangi kalian berdasarkan alamat yang tertera di buku ini. Aku ingin berterima kasih kepada kalian yang telah mengirimkan malaikat kecil pada waktu yang tepat, hingga aku terbebas dari kekalnya api neraka. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan selamat dari kesengsaraan dan menuju surga yang abadi. Mengalirlah air mata para jamaah yang hadir di masjid itu. Gemuruh takbir menggema di ruangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara sang imam turun dari mimbarnya, menuju di mana malaikat kecilnya berada. Kemudian sang imam duduk dan memeluk malaikat kecilnya dengan erat. Tangisnya pun pecah tak terbendung di hadapan para jamaah. Sungguh mengharukan. Tak ada seorang pun ayah yang tidak bangga terhadap anak yang seperti ini. Anak yang punya komitmen kuat untuk melaksanakan tugasnya. Anak yang punya komitmen yang tinggi untuk menyebarkan kebaikan, untuk melakukan kebaikan, dan melaksanakan apa yang menjadi amanahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.